Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ya, ringan amatiran ala gua hari Minggu. Sebenarnya gua nggak berencana banget ya di awal hari ini ya untuk bikin konten, karena ya gue pingin santai sebenarnya hari Minggu ini ya. Cuman ada satu hal yang mengusik, akhirnya gue pingin bikin vlog ya, yaitu adalah soal komentar Paul Pogba ya setelah pertandingan kemarin. Dimana menurut gue itu fatal dan keterlaluan ya. Sekali lagi, itu fatal dan keterlaluan. Kurang lebih Paul Pogba bilang begini ya, gue artikan juga ya, we deserve to lose, kita layak untuk kalah. To be honest, sejujurnya we've been having this kind of games, kita mendapatkan atau ya kita melalui pertandingan seperti ini for a long time, untuk dalam jangka waktu yang panjang. We are conceding easy, kita kebobolan gampang. Stupid goals, goals yang bodoh. We need to find something, kita harus mencari sesuatu. We need to change, kita harus berubah. We need to find the right mentality, kita harus menemukan mental yang baik, yang tepat. The right taktik, taktik yang tepat. Stick with it, stick with it, tetap bersama itu, and resolve the issue, dan ya mengatasi problemnya. Komentar ini menurut gue sangat keterlaluan ya, karena apa? Ada dua hal yang gue artikan ya, ringan amatiran ala gue, mungkin ini subjektifnya gue. Paul Pogba menyalahkan rekan-rekannya ya, terutamanya lini belakang, dengan kalimat itu tadi ya, kita kebobolan terlalu gampang, stupid goals, goals yang bodoh. Begini, sebelum gua lanjut berkomentar lebih lanjut ya, apa yang dikatakan oleh Paul Pogba itu memang ada benarnya, begitu ya. Kita memang kebobolan gol yang sangat gampang. Kalau kita melihat gol melawan Leicester contohnya ya, memang gol-gol itu gol-gol mudah, begitu ya. 4 gol kalau menurut gua tuh lebih peran kita atau peran Manchester United lebih banyak di proses gol tersebut daripada build up yang baik ya, atau bagus dari Leicester ya. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh Manchester United. Stupid goals, gue setuju. Ada beberapa hal lagi, right mentality itu juga gue setuju ya, karena sepanjang pertandingan, lagi-lagi ya, melihat pertandingan melawan Leicester, kita menunjukkan mental yang tidak bagus ya, terutama setelah kita 1-1 ya, ketika Leicester menyamakan kedudukan 1-1. Intinya ya, kalau esensi atau isi dari komen dari Paul Pogba, sedikit banyak gue setuju, tapi ada satu hal yang fatal, kesalahan yang fatal, yaitu adalah dia melakukannya di depan publik, dia melakukannya di depan wawancara secara terbuka ya. Ada dua tempat sih menurut gue yang lebih tepat bagi Paul Pogba untuk meluapkan ya unek-unek ini. Nomor 1 adalah di ruang ganti ya. Nomor 2 adalah di kantor manajer. Sudah di situ saja, di ruang ganti pemain atau di kantor sang manajer ya. Bahkan melakukannya di ruang latihan sih menurut gue itu juga tidak tepat ya. Karena kenapa? Banyak kamera di sana ya. Hal seperti ini adalah hal yang sensitif. Pemain mengkritik pemain lain ya, apalagi pemain lain ini dalam bentuk grup ya, itu menurut gue sangat fatal dilakukan secara terbuka ya. Karena apa? Ya, sepak bola itu permainan tim ya. Dan ketika kita ngomong soal masalah klub sebesar Manchester United, hal ini lebih kompleks lagi, karena yang dimaksud dengan tim itu bukan hanya pemain yang bermain di lapangan ya, tapi pemain yang duduk di bangku cadangan, ya kan? Tim manajemen, tim pelatihan, ya kan? Fan, supporters, banyak sekali elemen di sini ya. Dan menurut gua dengan menyampaikannya secara terbuka itu sudah fatal ya, menurut gua. Itu benar-benar menunjukkan ada bukan lagi kritik ya, tapi ini sudah perlawanan ya. Jadi Paul Pogba sudah menunjukkan perlawanan terhadap apa? Terhadap klub kalau menurut gue ya. Karena pemain, apalagi grup ya, yang defensif ya kan, kalau menurut gue dia menunjukkan kepada ya pemain Manchester United secara terbuka, secara keseluruhan, dan juga tim kepelatihan ya, dengan menyebutkan the right taktik yang bagus. Menurut gue tuh jelas-jelas
nunjuk hidung dari pelatih, dan menurut gue ini tidak bisa dilakukan secara terbuka. Ini kesalahan yang sangat fatal ya. Pemain tentu saja bisa bersuara ya, menyampaikan pendapat taktik yang sebaiknya seperti apa, karena tentu saja pelatih mungkin butuh masukan ya, atau ada kekurangan di sini sana. Tapi menurut gue again, caranya, sekali lagi caranya. Dan menurut gue track record Paul Pogba ini dalam melakukan perlawanan ini bukan yang pertama kali ya. Ketika kita ditangani oleh Jose Mourinho, sudah ada konflik di sana yang ujung-ujungnya adalah ya Jose Mourinho harus cabut dari Manchester United karena dipecat ya kan. Setelah itu seperti ada 180 derajat, tiba-tiba Manchester United bisa bermain sepak bola dengan baik ya, dengan benar. Pada saat itu sih menurut gue ini memang ada yang tidak benar ya, ada toksik, ada racun. Siapa ini? Dan menurut gue ringan amatiran pelan-pelan ya, tabir ini sudah terbuka. Menurut gue adalah Paul Pogba. Paul Pogba harus keluar sih kalau menurut gue. Ini sudah toksik ya. Karena bukan hanya satu atau dua peristiwa. Kalau kita tarik lagi ke belakang ya, ini kan sedang masa perpanjangan kontrak ya. Kita sudah menawarkan 400.000, salah satu yang tertinggi ya kan, terhadap Paul Pogba, tapi belum ada reaksi ya yang ditunjukkan oleh pihak dari Paul Pogba. Kita juga tidak bisa lupa ya, siapa sih agen dari Paul Pogba ya. Mino Raiola ini kan salah satu agen nakal ya. Memang agen cerdik, tapi juga nakal. Dan agen ini sangat-sangat dihindari oleh Sir Alex ya di zamannya. Jangan lupa loh ya, Sir Alex juga yang pada saat itu menyetujui Paul Pogba cabut dari Manchester United ya. Walaupun pada saat itu dia salah satu hot prospect. Dan sekarang, bukan cuma sekarang sih sebenarnya, dari kemarin-kemarin sih sudah terlihat ya sedikit-sedikit kenapa pada saat itu Sir Alex tidak setuju ya untuk mempertahankan Paul Pogba. Bahkan oke-oke saja ketika Paul Pogba cabut ke Juventus ya. Sekalipun di Juventus dia bermain cukup bagus, dia bisa ini dan bisa itu ya di Juventus. Di timnas Prancis dia membawa Prancis menjadi juara Piala Dunia. Tapi ternyata menurut gua sekarang sudah terbukti ya kenapa Sir Alex pada saat itu tidak setuju. Mentalitas ya, sikapnya. Menurut gua ini jauh dari seorang pemain yang profesional secara baik ya, pemain yang pantas membela klub dengan kultur, dengan history sebesar Manchester United. Menurut gua ini sudah fatal sih menurut gua ya. Dan ya seperti yang gua pernah bilang sih, walaupun klub ini menawarkan perpanjangan kontrak, tapi tetap gua pada pendiriannya adalah gua tidak setuju Paul Pogba itu stay. Bahkan gue sudah sering sekali menyampaikan kan, kalau gue memperkirakan paling lama musim panas depan dia akan cabut ya. Dan sekarang gue lebih berharap ya mudah-mudahan musim dingin kali ini ya, bulan Desember Januari dia cabut dari Manchester United. Dan juga sikap dari Ole Gunnar ya, gue akan menantikan seperti apa ini yang akan dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Kalau seandainya Paul Pogba ini masih masuk ke dalam skema Ole Gunnar ya di pertandingan-pertandingan ke depan, gue sih ya akan mempertanyakan ya, bukannya gue mempersalahkan, tapi gue akan mempertanyakan. Karena apa? Ini peristiwa ini mengingatkan gue terhadap kenapa Sir Alex pada saat itu melepas seorang Roy Keane. Bukan hanya secara teknis Roy Keane yang sudah mulai menurun dan banyak cedera, tapi ada satu hal fatal yang dilakukan oleh Roy Keane ya. Apa itu? Dia mengkritik teman-temannya secara terbuka, dan menurut Sir Alex hal itu fatal dan tidak boleh dilakukan seharusnya ya. Itu apa ya, mungkin bahasanya haram untuk dilakukan ya, dan gue sangat setuju begitu ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Paul Pogba dengan wawancara tadi malam ya, menyalahkan pemain-pemain lainnya, bahkan mempertanyakan taktik. Dan menurut gue hal seperti ini itu bukan tabu ya, tapi terlarang untuk dilakukan secara terbuka. Dan ketika itu dilakukan secara terbuka, itu bukan lagi kritik, itu adalah perlawanan. Dan menurut gue tidak bisa elemen pemain itu melakukan perlawanan secara terbuka seperti ini ya. Ini menurut gue sudah merupakan suatu kesalahan, dan ya menurut gue harus ada konsekuensi yang didapatkan oleh seorang Paul Pogba ya. Paul Pogba sendiri kalau agak sedikit rewind ya, ketika dia datang di zamannya Jose Mourinho dengan rekor transfer tinggi dengan hashtag Pogback ya, gue secara pribadi sih pada saat itu mempertanyakan ya, kenapa Paul Pogba, kenapa dengan nilai transfer yang cukup tinggi. Dan seiring dengan perjalanannya ya, kan memang terlihat tidak jelas. Kenapa? Karena pada saat zaman Jose Mourinho pelatih sekaliber ya, walaupun debatable, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang anggap dia pelatih bagus, dia membawa banyak tim juara ya.
itu saja tidak tahu, seperti clueless ya, harus menempatkan Paul Pogba di mana. Karena banyak posisi yang Paul Pogba tempati, dia tidak bisa bermain cukup bagus ya. Sekalipun posisi itu biasanya di tim-tim lain ya kan, di Juventus atau mungkin di timnas Prancis dia mampu bermain dengan cukup baik ya. Tapi di Manchester United pada saat itu dia tidak bisa bermain baik secara konsisten. Dimana ini kan yang kita harapkan dari seorang pemain dengan harga semahal itu ya. Mendadak di zaman Ole dia bermain bagus di awal-awal, lalu mulai lagi ya dia bermain tidak bagus. Sampai kedatangan seorang Bruno Fernandes, bahkan Ole harus mengadaptasi dalam tanda kutip posisi Paul Pogba ke sebelah kiri, dimana awalnya dia bisa bermain cukup bagus. Cuman di belakangan kembali lagi dia bermain dengan tidak baik ya. Sekalipun di awal-awal musim ini dia sempat membuat rekor ya dengan memberikan assist yang cukup banyak. Tapi again, kita membutuhkan atau kita mengharapkan penampilan yang konsisten, bukan hanya penampilan yang baik ya, tapi baik dan juga konsisten dari pemain sekaliber Paul Pogba ini ya, dengan harga yang cukup mahal. Dan menurut gua dengan lagi-lagi ya, dengan pemain yang cukup mahal, dengan yang kita harapkan konsisten bermain baik ya kan, dengan yang dilakukan kemarin itu menurut gua itu sudah tidak bisa diterima sih ya. Bukan cuma soal wawancaranya saja, tapi kalau bisa dilihat statistik Paul Pogba kemarin ketika bermain ya di posisi yang biasanya dia tampil bagus di tim lain ya, di Juventus maupun juga di timnas Prancis, dia tampil sangat-sangat buruk ya. Tidak ada shot on target ya kan, perebutan bola, duelnya sering kalah, tidak banyak kontribusi, nyaris tidak ada kontribusi yang diberikan oleh seorang Paul Pogba. Dan gua nih berandai-andai ya, kalau seandainya pelatihnya tuh sekeras Louis van Gaal, itu bisa jadi sudah berantem sih. Atau mungkin bahkan seorang Sir Alex ya. Lagi-lagi yang kita sudah tahu pada saat itu Sir Alex melepasnya ya ke Juventus ya kan. Again sih, menurut gua Pogba is done, really. Buat gua Pogba is done. Pogba is out ya, with all due respect, dengan segala kaliber pemain ya. Dan menurut gua tim itu kan banyak elemen ya, banyak kepingan yang harus dijadikan satu dan harus menyatu ya. Di luar lapangan, di dalam lapangan, tim kepelatihan, di ruang ganti. Ada 1, 2, atau 3 kepingan yang jadi racun atau toksik yang tidak bisa menyatu, maka roda ini tidak bisa berputar. Dan menurut gua racunnya adalah Paul Labile Pogba. Thanks for watching, enjoy your weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.